YouTube channel aku Intan Tibet. Hari ini tuh aku ingin ngebahas tentang bagaimana sih penggunaan obat di bulan puasa. Selama ini kan kita punya jadwal waktu minum obat itu selama 24 jam itu terserah nih kita mau atur kayak gimana, mau minum obatnya jam berapa, di jam-jam berapa, disesuaikan dengan aktivitasnya kita. Tapi di bulan puasa ini beda. Kalau kemarin-kemarin kita punya waktu 24 jam, sekarang itu kita hanya punya waktu sekitar 10 jam lebih dikit. Jadi harus pintar-pintar juga nih atur jadwal minum obatnya. Terus gimana dong cara konsumsi obatnya kalau kita punya waktu cuman 10 jam, kira-kira nih 10 jam lebih. Jadi cara penggunaan obat di bulan puasa itu, pertama, kamu nggak boleh asal ganti waktu jam minum obat, ganti waktu minum obat kamu tanpa berkonsultasi dengan dokter dan apoteker. Jadi harus konsultasi dulu. Terus obat apa saja sih yang bisa membatalkan puasa dan obat apa saja yang tidak membatalkan puasa. Jadi untuk penggunaan obat minum yang selama ini kamu minum, konsultasikan dengan dokter atau apoteker apakah obat yang kamu minum itu bisa dialihkan ke obat dengan rute lain. Siapa tahu obat yang kamu minum itu bisa dialihkan ke untuk penggunaan kulit atau melalui vaginal, rektal, anus, atau melalui intravena. Jadi ada beberapa obat minum yang bisa dialihkan ke rute-rute yang lain. Tapi sebelumnya konsultasikan dulu dengan dokter atau apoteker Anda. Tapi kalau memang obat yang kamu minum itu tidak bisa dialihkan ke rute lain, harus minum. Jadi kalau misalkan obat yang kamu minum 2x1 ataupun 3x1, coba untuk konsultasikan dengan dokter Anda atau apoteker Anda untuk jadi obat itu ada yang durasi kerjanya tuh pendek, ada yang panjang. Jadi kalau misalnya selama ini kamu dikasih obat dengan dosis 3x1, coba konsultasikan apakah ada obat pilihan lain yang bisa dialihkan untuk ke penggunaan obat 2x1 ataupun 1x1 dengan cara kerja obat yang sama, tetapi dia punya durasi kerjanya itu lebih panjang. Terus cara minumnya, aturan pakainya gimana nih? Untuk 1x1, 2x1, ataupun 3x1, 4x1. Jadi obat yang kamu minum 1x1 itu konsultasikan lagi dengan dokter dan apoteker teman-teman sekalian. Obatnya itu baiknya dikonsumsi saat sahur atau saat berbuka, karena ada beberapa obat yang harus diminum pada pagi hari dan harus diminum pada malam hari. Jadi tetap dikonsultasikan ya. Kemudian untuk yang 2x1 itu kamu minumnya di saat sahur dan di saat berbuka untuk 2x1. Terus gimana dong kalau misalkan ada obat yang harus diminum 3x1? Jadi untuk obat 3x1 ini aku nggak bicara tentang antibiotik. Ini bicara tentang obat lain di luar antibiotik. Jadi kalau misalkan ada obat yang kamu minum 3x1, itu kamu bisa minumnya itu di saat sahur jam 4 subuh, terus bisa minum di saat berbuka jam 6 sore, dan saat malam sebelum tidur di jam 11 malam. Kemudian di jam 11 malam itu bisa, sebelum mengkonsumsi obat, bisa perutnya diisi dengan cemilan atau roti. Kemudian terus gimana dong untuk obat yang sebelum makan dan sesudah makan? Kalau untuk sebelum makan untuk di saat sahur kamu bisa meminum obatnya itu 30 menit sebelum makan sahur dan 30 menit sebelum berbuka. Terus yang untuk sesudahnya itu juga, sesudah makan itu 10-15 menit sehabis sahur dan 10-15 menit setelah berbuka. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk antibiotik itu, untuk di saat bulan puasa ini, untuk antibiotik yang harus diminum di 3x1 dan 4x1 itu tidak dianjurkan, karena seperti yang kita ketahui antibiotik itu harus diminum tiap 8 jam, tiap 6 jam. Jadi untuk antibiotik itu efeknya itu sangat bergantung sama kadar obat di dalam darah. Makanya antibiotik itu kenapa kita harus minumnya di jam-jam yang teratur. Jadi kalau untuk di bulan puasa, kalau misalkan antibiotik untuk 3 kali dan 4x1 itu tidak dianjurkan. Jadi untuk obat yang 3x1 itu tadi di luar antibiotik ya teman-teman. Jadi itu, tapi untuk
merubahnya itu tetap konsultasikan lagi dengan dokter atau apoteker teman-teman untuk jam-jamnya, untuk mengalihkan obat 3x1 ke 2x1 ataupun 1x1 itu pemilihan obatnya berarti ke aktivitas obat yang kerjanya itu lebih panjang. Kemudian obat-obat apa saja sih yang tidak membatalkan puasa? Ada macam-macam obat nih, jadi tidak semua ya, obat itu membatalkan puasa. Obat-obat yang tidak membatalkan puasa adalah obat-obat yang tidak melalui saluran pencernaan. Contohnya obat yang digunakan pada kulit, salep, krim, itu tidak membatalkan puasa karena dia absorpsinya melalui kulit. Terus obat-obat suntik yang melalui kulit, otot, dan intravena itu tidak membatalkan puasa. Kemudian obat-obat sublingual. Obat sublingual itu adalah obat yang ditaruh di bawah lidah. Itu tidak membatalkan puasa walaupun obatnya dimasukkan ke dalam mulut, tapi itu tidak membatalkan puasa karena obat itu dia diserap melalui pembuluh darah yang ada di bawah lidah. Jadi dia tidak melalui saluran cerna. Jadi itu juga tidak membatalkan puasa. Kemudian obat tetes mata, obat tetes hidung, telinga itu juga tidak membatalkan puasa. Kemudian obat kumur nih. Obat kumur itu juga tidak membatalkan puasa walaupun dia dimasukkan ke dalam mulut selama obatnya tidak tertelan, itu juga tidak membatalkan puasa. Kemudian obat-obat yang melalui vaginal, rektal, anus itu juga tidak membatalkan puasa karena dia tidak melalui saluran cerna. Kemudian pemberian oksigen ataupun anestesi itu juga tidak membatalkan puasa. Jadi teman-teman sekalian, tidak semua obat, jadi sudah tahu nih obat mana sih yang membatalkan puasa dan yang tidak membatalkan puasa. Jadi obat-obat yang membatalkan puasa itu adalah obat yang diminum secara langsung. Dan ini boleh dikritik ya kalau aku salah. Yang aku ketahui untuk yang lagi sakit atau menderita penyakit kronis itu tidak dianjurkan untuk puasa. Tetapi kalau memang mau puasa, dikonsultasikan lagi dengan dokter dan apotekernya untuk pemilihan obatnya. Kamu bisa konsumsi di pagi atau sore hari yang tidak harus untuk minum 3x1 ataupun 4x1, tetap dikonsultasikan lagi. Oke, sekian dari aku. Kalau memang di video aku ini ada yang keliru, aku sangat terima kritik, masukan, boleh banget di kolom komentar, dan sarannya apa, boleh banget. Sekian informasi yang dapat aku bagikan, semoga informasi yang aku bagikan ini bermanfaat, dan kalau menurut kamu informasi yang aku bagikan ini bermanfaat, jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman kamu, ke sahabat kamu, ke saudara-saudara kamu yang membutuhkan informasi ini. Dan aku pribadi ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, semoga di situasi ini kita dapat mungkin beda dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi di situasi kali ini kita dapat lebih mengoreksi diri kita, apa yang keliru, apa yang salah di tahun-tahun sebelumnya, dan kedepannya kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Oke, sekian dari aku. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati, dan mengobati lebih baik daripada tidak sama sekali. Saya Intan Tibet, dan bye-bye.